Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail mathalul ladzina yadhkuruna Allah wal ladzina lam yadhkuruna Allah kamathalil hayyi wal mayyit. Wassalatu wassalamu ala man ismuhu fis samai Ahmad wa fil ardi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi wa haddihi ila yaumit tanad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رشفا من اليم. مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله، مدد يا أولياء الله، مدد يا مشايخنا، مدد يا شيخنا استودنا يا yang kita muliakan, para ulama kita, guru-guru kita, Al-Habib yang hadir, orang-orang tua kita, dan seluruh jamaah kajian subuh Sabtu di Masjid Al-Ansar, khususnya kajian kitab Al-Adhkar. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampunkan dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib dan kesalahan-kesalahan kita, Allah lapangkan dan berkahi kehidupan kita, Allah tambahkan terus keberkahannya untuk kita, yang semuanya dalam rangka kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat walafiat selalu dan senantiasa semangat untuk menuntut ilmu, insyaallah biidznillah taala. Amin ya rabbal alamin. Subuh hari ini kita akan menyambung. Kemarin kita telah sampaikan perkataan Imam Nawawi tentang fadilah memanjangkan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Jadi fadilah memanjangkannya itu dalam banyak keterangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh para ulama kita. Diampunkan Allah arba'atu alaf minal kabair, 4.000 macam dosa besar. Jadi kalau kita memanjangkan bacaan tersebut, diampunkan Allah 4.000 dosa-dosa besar kita. Jangan berpikir, aku tak pernah buat dosa besar, Ustaz. Nah, kita ini tidak ada luput daripada dosa-dosa, termasuk dosa besar. Salah satu dosa besar, nyebut keburukan orang itu dosa besar. Sering kita kadang-kadang berkelahi adik-beradik, tak berteguran, dosa besar. Kita marah dengan orang berzina, dosa besar. Awak melakukan dosa besar juga. Menggibah orang itu lebih dahsyat lagi, kata Imam Ghazali. Makanya mudah-mudahan dengan kita berzikir dengan khusyuk, la ilaha illallah, 4.000 dosa besar kita diampunkan Allah. Ditadabbur di dalamnya, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, malu dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Sewaktu kita membacanya, maka kita masuk pada halaman 30. Faslun, ini satu fasal. Yang bagi liman kana lahu wazifatun min adz-dzikri,
seyogianya, sepatutnya bagi orang yang sudah memiliki rutinitas berzikir, yang sudah diwiridkannya. Misalnya dia membaca la ilaha illallah 1000 kali sehari, atau lafaz Allah 1500 kali sehari, itu tidak boleh lagi ditinggalkan, seyogianya didawamkan. Katakanlah yang lebih sedikit, la ilaha illallah 100 sehari, astaghfirullahalazim 100 sehari misalnya. Atau setiap malam Jumat dia sudah lama membaca surat Yasin setiap malam Jumat, ataupun surat Al-Kahfi. Itu pada waktu malamkah dia merutinkannya, atau waktu siangkah, aw aqiba salatin, atau setelah salatkah, aw halatin minal ahwali, atau dalam kondisi apapun, fafatathu, tertinggal wirid atau zikir yang sudah dirutinkan tuh. Zikir yang sudah dirutinkan namanya wirid, al-wirdu. Termasuklah bacaan Quran, ayat-ayat, apapun salawat yang sudah dirutinkan namanya al-wirdu. Bahasa kita wiridan kita. Kenapa disebut al-wirdu? Itu anugerah Allah dari kata warada. Al-warid datang dari Allah menggerakkan hati kita sehingga menjadikan amalan tersebut wirid kita. Termasuk wirid bersedekah misalnya. Sedekah sudah biasa, jangan lagi ditinggalkan kalau memang kita mampu. Artinya pada waktu tertentu kita sudah rutinkan. Tapi kalau ada halangan tak ada masalah. Itu wirid namanya. Kalau tertinggal, terluput, ayyatadarakaha, segera dia melakukannya, menyusulnya, menggantikannya. Wa ya'tiya biha, mengerjakannya. Idza tamakkana minha, ketika sudah nanti leluasa, sudah ada kesempatan, ada kemudahan, segera. Wala yuhmilha, jangan dia mengabaikannya atau menundanya, tidak mengerjakannya. Awak biasa bangun malam, tahajud, katakanlah yang paling umum 8 rakaat salat tahajud, 3 rakaat salat witir. Atau katakanlah kita lebih, pembiasaan kita lebih sedikit, 4 rakaat salat tahajud, 1 rakaat salat witir misalnya. Maka itu tak usah kita tinggalkan lagi, jadikan wirid. Andai nanti tertinggal, maka kita waktu salat siang, apakah duha, apakah salat sunat yang lain, itu kita perbanyak salat sunnah dengan salat sunat mutlak dengan niat gantikan yang tertinggal tuh. Supaya istilah katanya kita selalu mendawamkannya. Sebagian ulama ataupun guru-guru mursyid menjadikan kewajiban bagi muridnya, kalau tertinggal zikir wajib mengqadha'nya misalnya. Itu dalam rangka supaya melazimkan. Tapi ada juga mursyid yang memberikan kemudahan, tidak wajib mengqadha', yang penting berusaha. Ada juga artinya. Fa innahu idza i'tada al-mulazamata 'alaiha, karena sesungguhnya apabila dia sudah terbiasa melazimkan mengerjakan rutinitas zikir tersebut, lam ya'ridha lit-tafwid, jangan lagi dia, ya'ridha ini asalnya menyebabkan, melakukan, lit-tafwid menjadi tertinggal. Jangan ada sebab yang membuat dia menjadi tertinggal, jangan sengaja. Jangan disengajakan bahwa zikir itu ditinggalkan. Jadi kalau sudah terbiasa, ada kesempatan, tidak ada halangan, jangan di stop, jadikan wirid.
tentu yang baik-baik yang dijadikan wiridnya, zikir, tasbih, salawat, sedekah, tentu yang jelas-jelas bermanfaat. Ada juga orang yang wiridnya salah. Saya pernah nonton film India dulu, film Tuan Takur. Baik betul dengan semut. Setiap pagi semut tuh di kosnya gula keliling rumah. Oh, jadi inilah katanya amalan aku, ngasih semut gula. Tetangga sebelah rumah kelaparan. Semut dibagi terus hadiah tiap pagi gula. Tetangga tidak ada makan. Nah, itu kan keliru. Artinya wiridnya carilah wirid yang benar-benar tentunya yang sesuai. Salawat, zikir, baca Quran, atau kalau mau berbuat baik macam sedekah berapapun tapi dirutinkan, artinya itu menjadi wirid. Kalau sudah jadi wirid itu tuh sudah ada malaikat khususnya, sudah ada khadamnya. Yang kata orang istilah khadam itu sebenarnya itu cuman sekarang disalahgunakan. Cincinnya ada tak khadamnya? Khadam apa? Kalau yang dimaksudkan untuk mendorong kita ingat dengan Allah, berzikir dengan Allah, itu khadam sebenarnya. Jam 2.30 dibangunkannya, sudah kita. Khadamnya sudah masuk, khadam wirid bangun malam. Siapa khadamnya? Malaikat Allah. Walaupun jam berapa kita tidur, asal jam 2.30, jam 3 itu bangun sendiri sudah. Tidak perlu jam waker lagi. Karena sudah menyatu, sudah. Macam ananda kita Daud nih. Bisa dia. Dia kalau terlambat dikit ke masjid, dia gelisah. Aku gelisah dah kata terlambat. Kenapa? Karena sudah jadi wirid. Sudah menyatu. Sudah dibagi Allah khadamnya. Itu baru khadam yang asli. Ini khadam untuk magic, tidak cocok. Khadam itu bukan, kalau khadam untuk magic, mohon maaf, itu bukan malaikat, itu pasti jin, ya. Umumnya jin yang sifatnya magic. Tapi kalau khadamnya untuk bertakwa kepada Allah, untuk beramal saleh, untuk betul-betul melakukan agar dapat ditolong Allah dalam hal-hal yang sulit, kan ada satu doa yang dirujukkan kepada Nabi Sulaiman yang sering diamalkan orang, tapi saya khawatir orang mengamalkannya tidak ada paham. Ya, wa akhdim lana minal jinni minal iman. Jadikanlah jin sebagai khadam kami ya Allah, karena keimanan kami yang kuat. Nah, itu kalau paham berarti kan kita nanti bisa sampai pada tahap jin takluk dengan kita, tapi agak resiko dikit. Jadi kalau ada amalan yang jin-jin bunyinya sebagainya jangan dulu. Tapi kalau sudah pada tahap tertentu kita yakin itu tidak ada apa-apa. Ada tak yang amalkan doa yang ada wa akhdim lana minal jin, jadikan jin khadam kami? Kata Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa Allah mengizinkan para wali-walinya mentaskhir jin untuk menundukkan jin. Tapi ini ada makam tertentu, memang tunduk nian. Kalau yang tanggung-tanggung bahaya, bukan dia yang tunduk, kita yang tunduk. Karena orang yang berkawan dengan jin dalam Al-Quran tidak menambah apa-apa melainkan kesesatan. Wa rijalun minal ins ya'uduna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Nah, tapi artinya ada kalanya sesuatu itu memang diizinkan Allah, tapi ingat terus berhati-hati, terus berwaspada, ya. Jadi kalau sudah melazimkan satu amalan, Allah sudah titip malaikatnya, malaikat ngaji. Nah, kalau dia tak ngaji, dia akan gelisah, akan kecewa. Ngapa guru kau tak ngaji pula malam, misalnya ada, ya. Timbul rasa kecewa. Kenapa? Karena sudah hidup khadam,
supaya dia beribadah kepada Allah. Itulah yang kita inginkan. Allah jadikan kita ditazkirkan Allah hamba-hambanya untuk memperkuat kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lagi ditinggalkan yang sudah dijadikan amalan atau wirid, kecuali diganti oleh wirid yang lain yang lebih baik, yang sudah lebih banyak manfaatnya misalnya, ataupun jangan diganti, ditambah. Artinya itu betul-betul memang dijadikan azam sudah ya. Jadi jadikan wirid supaya kita betul-betul menyatu, dan itu nanti kalau dalam istilah tasawuf itu bagian daripada maqam. Kalau sudah melekat tuh maqam namanya, bahagian daripada jiwa kita. Orang yang lidahnya selalu basah, setiap saat tersebut Allah, subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, inna lillah, apapun selalu kalimat Allah, atau sudah mulazamah di lisannya itu, sehingga kalau terkejut pun kalimat Allah juga yang keluar. Ya Allah, terkejut, astaghfirullah, terkejut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lengkap. Ini terkejut, la ilah, tidak ada Tuhan, matikan Allah, kafir, na'udzubillah min dzalik, la ilaha illallah, ini dilazimkan. Salah satunya yang menjadi amalan kita. Jadi kalau ada yang lebih bagus macam Yasin tadi, eloknya ada tambah pengajian. Yang sering terjadi pas tambah pengajian tidak mau. Tapi kalau Yasinan habis itu langsung makanan ramai. Kalau Yasinan habis itu pengajian, artinya kalau kecuali orang yang sudah digairahkan Allah. Sebab nanti ada kalanya macam kita pengajian, ada orang mengamalkan ngaji Quran, waktu pengajian dia tak mau dengar, dia tetap nak ngaji aja, dan dapat pahala dia, bahkan bisa dapat dosa karena dia enggan mendengarkan dakwah yang mestinya dia ikhlas mau mendengarkan, atau kaji ilmu yang mestinya dia ikhlas mau mendengarkannya. Wa idza tasahala fi qada'iha, kalau gampang ada waktu untuk mengqadanya yang tertinggal itu, sahula alaih, kalau mudah, tadi'uha fi waqtiha, apabila dia menggampangkan dalam mengqadha zikir tersebut, maka akan gampang pula. Kalau sudah biasa meninggalkan, nanti biasa pula meninggalkan yang lain-lain, zikir-zikir yang sudah didapat, tidak mau lagi diamalkan atau ditinggalkan, terbiasa. Makanya guru-guru mursyid itu mau menjadikan wazifah, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Maka kita sami'ana wa ata'na, kita berusaha. Meskipun nanti guru menyatakan ini sebagai pelengkap, sebagai pendukung, kalaupun tertinggal tidak apa-apa, tapi tetap itu menjadi catatan kita, karena itu sudah menjadi wirid. Wa qad thabata fi sahih Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, telah sabit di dalam kitab sahih Muslim, tercantum di dalam kitab sahih Muslim, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kalau ulama-ulama dulu dengar nama Umar bin Khattab ini disebut, walaupun tak ada nengok orangnya, langsung rasa tertegun, dan ibarat kata bagaimana kita ketemu dengan orang yang wibawanya luar biasa, merasakan haibah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ardah. Syaitan saja tidak berani selisih jalan dengan dia. Idza fajja Umar maslakan, kalau Umar menempuh satu lorong, salaka
asyaitanu fajjan akhar. Syaitan nyari jalan yang lain, tak berani. Subhanallah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama ala hizbihi, siapa yang tertidur, tertinggal zikirnya, hizibnya, wiridnya, aw an syai'in minhu, atau sebahagian dia baca tapi saking ngantuk dan penatnya tertidur, hanya dapat baca dikit, ya. Nanti dia menggantinya faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatuz zuhri. Nanti digantinya di pagi, waktu pagi antara salat subuh sampai salat zuhur. Kalau memang dia punya kesempatan. Jadi yang tertinggal, apakah biasa kita ngaji Quran, apakah kita baca wirid, apakah ada zikir-zikir tertentu, itu tak dapat lengkap malam tadi dilakukan karena tertidur misalnya, maka nanti diganti pada antara waktu subuh dan salat zuhur. Maka siapa yang melakukan demikian, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat pahala baginya seakan-akan dia tetap membacanya dari malam hari. Tak dihitung, tak ada dalam catatan malaikat orang ini alfa, tak ada, absen tak ada terus. Aslinya dia tidur, tapi dia ganti pada pagi harinya. Ya, rutinitas, misalnya kita sudah tahajud, kita amalkan sudah salat taubat kah, salat witir kah, tinggal, maka niatkan yang pagi harinya menggantikan itu, walaupun dengan salat-salat mutlak, artinya diperbanyak salat kita, salat duha tambah salat-salat sunat yang mutlak. Itu maka malaikat dalam catatannya tetap bahwa laporannya dia malam tadi bangun semalam suntuk, tidak ada tidur. Salah satu yang paling menyukakan hati kita, yang menjadi motivasi yang memudahkan, tetapi kalau ditambah tentu lebih baik, siapa yang dapat sholat isya berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Siapa yang dapat sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia tidak tidur semalaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat lagi kunci baru, kunci dari Nabi, isya berjamaah, subuh berjamaah. Jadi yang malam tadi kita tidur itu dianggap beramal semalam suntuk. Cuman jangan pula lah macam gawe kulub, mentang-mentang disebut tak ada apa-apa, aku tidur bila lagi, cukuplah sudah. Isya sudah, subuh jamaah sudah. Misalnya mertua datang, malam tadi tahajud dah nak, tak perlu bah. Apa? Aku sudah subuh berjamaah. Jangan pula sama dengan baca Al-Ikhlas 3 kali seperti mengkhatamkan Quran pahalanya. Rupanya si kulub ni nak main yang ringkas terus, tak mau lagi ngaji Quran. Apa tak mau ngaji? Sama Pak Ustaz, aku tiap hari sudah 3 kali dah Al-Ikhlas. Jadi tetaplah, walaupun ada kelebihan, kita jaga. Jadi kata Nabi, siapa yang biasa wirid di malam hari tertinggal, niatkan gantinya di pagi hari, dicatat seakan-akan dia tetap baca seperti biasanya di sejak malam harinya. Bismillah. Faslun fi ahwalin ta'ridu lizzakiri. Ini satu fasal
beberapa keadaan yang bisa menghalangi atau menghadang orang yang berzikir. Yustahabbu lahu qat'u dzikri bisababiha, maka disunnahkan bagi seseorang yang kalau memang ada rintangan tersebut berhenti dulu berzikir, ya. Tsumma ya'ud ilaihi ba'da zawaliha, kemudian lanjutkan lagi zikir tersebut setelah hilang keadaan yang menghalangi. Jadi jangan juga dipaksa. Ada kalanya ada memang contoh sedang berzikir, laki nelpon, angkatlah, telepon laki dulu. Ini berjam-jam laki nelpon, dah dia angkat-angkat. Laki balik marah. Apa telepon aku diangkat-angkat? Aku zikir bang, abang ganggu aku zikir. Lain lagi ya. Tetaplah angkat dulu yang wajib. Atau nak masakkan laki, nak bikinkan kopi, nanti sambung lagi. Laki sudah ke kantor dan sebagainya. Waktu kita sudah cukup ya. InsyaAllah kita sambung lagi pada minggu yang akan datang biidznillah ta'ala. Dan dalam kesempatan subuh ini mohon maaf secara lisan saya mengundang atas nama pengurus pondok pesantren Al-Asyikin, Zawiyah Al-Asyikin kita yang ada di Desa Tunas Baru, Sekarnan. Pagi hari ini kami mengadakan Maulid Nabi sekaligus haul almarhum kakek saya Syekh Ismail bin Syekh Muhammad Tahir bin Syekh Syihabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, juga menghaulkan datuk saya Syekh Abdul Wahab, dan menghaulkan almarhum abah kita Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Wahab. Kalau tidak keberatan kami mengundang, dan mudah-mudahan berkenan dan ada kesempatan kita hadir bersama pagi hari ini di lokasi pondok pesantren. Pondok sebenarnya belum menjadi pondok pesantren, baru persiapan di Masjid Uwais Al-Qarani, ada dalam peta di Desa Tunas Baru. Kita mengadakan acara maulid dan haul tersebut. Mudah-mudahan ada yang bisa hadir biidznillah ta'ala ya. Mudah-mudahan kita ada berkah insyaallah biidznillah ta'ala. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.